Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian Sakinatul Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di bulan ini masih dalam kajian seputar tafsir Al-Qur'an. Di pagi menjelang siang ini kita akan mengkaji ayat dari surah At-Tahrim. Bisa ibu-ibu buka surah At-Tahrim, surah ke-66. Surah ke-66 dan ayat yang kita baca dari ayat 10 hingga ayat 12. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi ada 3 ayat yang dibacakan. 3 ayat ini menjadi teladan dan pembelajaran bagi kita terkait sosok di antara wanita-wanita yang Allah ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran. Al-Quran 6.236 ayat, 1.500 ayat bentuknya kisah. Bukan hanya kisah tentang Nabi, tapi kisah tentang keluarganya, kisah tentang kaumnya, kisah tentang musuh-musuhnya. Dan ini adalah satu pembelajaran yang paling berharga bagi kita. Karena orang yang cerdas katanya bukan orang yang sekedar belajar dari pengalamannya, tapi orang yang cerdas, orang yang mampu belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman kita, itu cerdas. Tapi lebih cerdas lagi, kita tak perlu mengalaminya, cukup kita belajar dari pengalaman orang. Nah, sebagai manusia-manusia terbaik pilihan Allah, para nabi itu kan banyak sekali pelajaran dalam kehidupan mereka. Dan 3 ayat yang tadi dibacakan cerita Allah kepada kita mana teladan orang-orang mukmin, mana pula teladan orang-orang kafir. Ibu-ibu, di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan mengatakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah buat perumpamaan untuk siapa? Untuk orang kafir. Perumpamaan yang dipersonifikasi dalam bentuk 2 tokoh. Ada 2 tokoh diabadikan ceritanya. Siapa mereka? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Jadi kalau cerita bagaimana seorang manusia itu kan kalau menurut teori ilmu sosiologinya sangat bergantung pada lingkungannya. Lingkungan kita dekat dengan orang-orang baik, biasanya kita pun jadi orang baik. Kalau lingkungan, circle, kawan-kawan kita rajin ngaji, lambat laun kita pun jadi rajin ngaji, kan begitu? Itulah teori dasar. Kita akan sangat diwarnai kepada siapa kita berteman, siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Idealnya, kalau seorang wanita suaminya adalah seorang nabi, wah ini pastinya orang akan mengatakan, wah aman kali lah suaminya nabi. Contoh teladan
apapun mungkin problematika dalam hidup, tinggal tanya suaminya, suaminya akan berikan tuntunan dan jalan. Tapi kadang-kadang matematika hitungan kita, ibu-ibu sekalian, belum tentu sama dengan matematika hitungannya Allah. Logika idealnya, bagaimana potret istri diwarnai suami, bagaimana suami diwarnai juga istri. Tapi Allah buat pengecualian. Ada dalam kehidupan di dunia ini orang-orang sebenarnya kalau dilihat dari kacamata akhirat beruntung sekali. Kenapa? Dapat suami para nabi, yang ibarat walaupun tak ada jaminan masuk surga, tapi justru sebenarnya langkah menuju surga itu jauh lebih dekat ketika kita berada pada lingkungan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah. Tapi dikatakan di ayat ini, walaupun keduanya adalah istri dari dua orang nabi yang begitu istimewa, apa yang kita ragukan dari sosok Nabi Nuh? Nabi Nuh digambarkan dalam Quran berdakwah itu 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Walaupun umurnya pasti lebih banyak dari itu. Kan gak mungkin lahir langsung berdakwah, kan begitu. Jadi luar biasanya sosok Nabi Nuh alaihi salam, tapi digambarkan perumpamaan bagi orang kafir seperti istrinya Nuh. Apakah Nuh saking sibuknya tak sempat didik istrinya? Ya nggak mungkin begitu. Tapi potret gambaran yang terjadi kadang-kadang, disinilah bagian dari misteri yang hanya Allah yang paling tahu. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin sosok Nuh tak menasehati, membimbing, mengajak istrinya setiap malam, apalagi keduanya tinggal bersama, membesarkan anak dan lain sebagainya. Tapi digambarkan di sini perumpamaan bagi kelompok orang-orang kafir adalah istrinya Nuh. Dan yang kedua, istrinya Lut. Kita tahu Nabi Lut ini juga nabi yang diuji Allah, diutus kepada satu kaum yang menyimpang orientasi seksualnya. Manusia fitrahnya kalau wanita tentunya cinta pada pria, pria suka pada wanita. Tapi bagaimana di kaum LGBT ini justru yang terjadi laki-laki suka sama laki-laki. Dan Lut alaihi salam dikaruniakan Allah dua orang putri yang solehah, yang baik. Tapi digambarkan ketika para malaikat diutus Allah untuk mengazab kaum Sodom. Waktu itu bertamulah para malaikat tadi ke rumah Nabi Lut. Dan malaikat ketika menjelma jadi manusia selalu memilih manusia yang tampilannya rupawan. Begitu nampak sama orang-orang LGBT, ada tamu yang ganteng-ganteng ke rumah Nabi Lut, maka semuanya berkumpul ingin mengajak melakukan perbuatan asusila. Dan di sini peran sosok istri Nabi Lut yang dikecam Allah dalam ayat yang tadi kita baca begitu besar, karena dialah yang membocorkan. Makanya sebagaimana istri Nabi Nuh dianggap berkhianat. Berkhianat di sini jangan pahami dalam pengertian selingkuh. Karena para nabi dipelihara dan dilindungi Allah untuk mendapatkan pasangan yang selingkuh. Gak mungkin, karena itu bentuk satu kehinaan. Nabi istrinya selingkuh, ini kan melecehkan sosok seorang nabi. Tapi makna istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, keduanya berkhianat dalam pengertian mengkhianati akidah dan dakwah yang dibawa oleh suami keduanya. Fakhanatahuma. Ibarat bagaimana rumah tangga yang sukses itu harus dibangun di atas kesamaan visi.
Suami mau bawa keluarga kemana, istri pun harus laras visinya. Kalau suami pengen bawa keluarga ke utara, istri pengen bawa ke selatan. Ini yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Bingung kemana mau diarahkan kita. Inilah yang terjadi. Kenapa kemudian digambarkan dalam ayat yang tadi dibacakan, salah satu bentuk ketahanan paling penting jadi pembelajaran bagi kita. Belajarlah wahai wanita-wanita muslimah dari sosok istri Nuh dan istri Lut. Kenapa? Keduanya mengkhianati suaminya dalam konteks risalah dan dakwah yang disampaikan oleh keduanya. Fakhanatahuma. Namun yang menarik di sini adalah bagaimana Allah katakan kanata tahta abadaini min ibadina salihain fakhanatahuma. Keduanya dulu berada di bawah dua hamba kami di antara hamba-hamba kami yang soleh. Seharusnya logikanya dua ini jadi istri yang soleha. Karena ada ungkapan bagaimana seseorang itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jodoh pasangan hidup sebagaimana cerminan akhlak kita. Kalau seorang pengen pasangannya baik, ya perbaiki dirinya. Insya Allah Allah akan memberikan jodoh yang baik sama seperti akhlakmu. Nah di sini dapat keduanya seorang nabi. Logikanya akhlak keduanya pun mirip akhlak nabi kan begitu. Tapi digambarkan berapa banyak kadang-kadang dalam hidup ini ada pengecualian. Dikatakan walam yughniya anhuma minallahi syai'an. Walaupun keduanya statusnya istri Nabi, apakah itu bisa membela keduanya di hadapan Allah? Dalam pengertian, sebagai first lady, apakah itu menjadi jaminan kartu selamat dari neraka? Enggak, kata Allah. Enggak. Karena setiap orang dalam ajaran agama Islam ini nilainya di hadapan Allah sesuai dengan nilai keimanan dan amal solehnya. Makanya kita lihat dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata langsung sama putrinya Fatimah, wahai putriku Fatimah, perbaikilah amalmu. Aku tak bisa bela apa-apa untukmu nanti di hadapan Allah. Siapa yang lambat amalnya tidak akan berguna nasabnya. Maknanya apa? Jangan dikira ini kan anak Nabi. Ya udahlah nggak apa-apa nggak sholat. Ya udahlah nggak apa-apa lah tak berzakat. Ya udahlah tak apa-apa lah tak tutup aurat. Ini kan anak Nabi. Tidak. Justru Rasulullah mengatakan siapa yang lambat amalnya tidak akan bermanfaat nasabnya. Ini kan kadang-kadang muncul di tengah-tengah masyarakat kita ini pemahaman yang sedikit banyak bergeser. Si fulan tuh anak kiai, nggak apa-apa lah katanya. Anak kiai dia. Ya, kalau anak Nabi saja nasabnya yang bersambung dengan Rasulullah itu tak cukup untuk membantunya kalau dia tak punya amalan. Apalagi yang kedudukannya di bawah Nabi. Digambarkan di sini dua istri seorang Nabi yang begitu istimewa, Nabi Nuh, Nabi Lut. Gimana perjuangan keduanya? Gimana pengorbanan keduanya? Ya. Nah, kita lihat pada kasus Nabi Nuh. Ini ketika seorang istri berkhianat, dampaknya ternyata nggak sedikit, ibu-ibu. Ketika istri tak satu visi dengan suami, apa dampaknya? Anaknya sebagian besar ikut maknya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi Nuh, siapkan kapal, akan datang banjir besar. Sampai dengan selesai kapal, kebanyakan anak dari Nuh tidak mau ikut. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, si ayah melihat di atas kapal
anaknya mulai terbawa oleh air yang makin meninggi. Ayahnya berkata, "Anakku, ayo naik ke atas kapal bersamaku. Jangan kau biarkan dirimu bersama orang-orang kafir," kata sang ayah. Tapi apa kata sang anak? Anaknya berkata, "Aku akan menyelamatkan diriku naik ke gunung. Aku tak perlu dengan kau, ayah." Ini yang digambarkan. Jadi kita lihat pembelajaran bagaimana satu harga yang dibayar mahal sekali oleh sosok Nabi Nuh alaihissalam, khianat istri, tidak sevisi dengan suaminya, itu berdampak juga pada anaknya. Nah, kondisi yang agak lebih lumayan, lebih baik dibanding Nabi Nuh itu pada kasus Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut punya 2 orang anak perempuan. Ibunda dari kedua putri tersebut ini pro kepada orang-orang LGBT yang menjadi musuh dari Nabi Lut alaihissalam itu sendiri. Tapi ketika malaikat datang, apa kata malaikat? "Lut, keluar kau dari kampung ini, bawa kedua anakmu, tapi tinggalkan istrimu." Karena dia masuk dalam kelompok orang yang berlaku ketetapan Allah atasnya, dia akan disiksa. Nah, ini kenapa? Bisa kita pahami. Berarti walaupun mungkin dalam banyak hal tak sepisi Nabi Lut dengan istrinya, tapi alhamdulillah 2 putri Nabi Lut masih banyak terpengaruh dan dibimbing oleh ayahandanya. Sehingga itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan. Makanya ayat ini walaupun singkat, namun menggambarkan kepada kita esensi dari menjalankan perintah agama. Walan yughniya anhuma minallahi syai'a. Walaupun tinggi nasabnya, walaupun statusnya istri seorang nabi, itu sama sekali tak dapat menolong orang yang layak untuk mendapatkan siksa di dunia ataupun di akhirat. Sehingga Allah katakan, wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah berkata pada istri Nuh, Allah berkata kepada istri Lut, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama kelompok yang akan memasukinya. Nah, jadi ini satu pelajaran yang cukup dalam bagi kita. Nah, di ayat 11, ibu-ibu, Allah melanjutkan lagi, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Kalau tadi 2 potret wanita pertama, 2 wanita yang buruk dapat suami yang baik. Tapi ternyata ada potret yang ketiga. Itulah perumpamaan bagi orang-orang beriman, keteladanan bagi wanita-wanita mukminah. Siapa? Istri Fir'aun. Ini wanita yang baik dapat suami tak baik. Walaupun normalnya orang baik dapat pasangan yang baik, tapi kadang-kadang berlaku wanita baik, wanita taat, wanita solehah dapat suami Fir'aun. Laki-laki baik dapat istri berkhianat. Menunjukkan kepada kita hakikat dunia itu sebenarnya adalah tempat kita diuji. Tempat kita diuji. Kadang-kadang kita diuji dengan pasangan hidup kita, diuji dengan anak kita, diuji dengan harta kita, diuji dengan semua apa yang kita anggap nikmat yang begitu menyenangkan hati. Itu juga sebenarnya adalah bagian dari ujian. Apa yang berlaku kepada sosok Asiyah? Asiyah ini adalah nama dari istri Fir'aun. Idh qalat Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Di saat Fir'aun pulas tidur di malam hari, Asiyah bangun. Dia laksanakan salat. Dia bermunajat kepada Allah. Dia sampaikan keluh kesah yang dihadapinya dalam kehidupan. Bagaimana orang yang
diuji Allah mendampingi Fir'aun sebagai seorang istri. Berat nggak itu? Berat sekali itu. Mungkin Musa saja yang lawan Fir'aun. Itu kalau mau berhadapan Fir'aun, cepat-cepat dia baca doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menunjukkan momen bersama Fir'aun itu berat. Bukan hanya takut, berat. Ada ancaman. Bayangkan orang hampir 24 jam sama Fir'aun. Apa yang membuat sosok Asia, istri Fir'aun ini mampu menghadapi begitu beratnya momen bersama Fir'aun? Digambarkan di dalam ayat ini. Ibnili indaka baitan fil jannah. Di tengah keheningan malam, justru yang diminta oleh sosok Asia, ya Allah, walaupun aku tinggal di istana dengan segala fasilitas serba mewah, walaupun aku tinggal, mungkin banyak orang berandai-andai, enak kali tinggal di istana Fir'aun, megah pasti. Tapi sedikit pun kemegahan itu tak membuat Asia lupa akan akhirat. Justru yang dia minta apa? Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga di sisimu. Itu yang diminta. Ini mencerminkan apa? Walaupun dia dalam istana, tapi dia nggak pernah merasa nyaman dalam istana, sehingga meminta istana yang lebih indah nanti di akhirat kelak. Nah, karena kita itu, apa yang kita minta dalam doa itu mencerminkan apa yang kita hadapi dalam hidup. Ya, ketika Asia mintanya, ya Allah bangunkan rumah, Asia nggak katakan ya Allah bangunkan istana. Ibnili baitan, bangunkan untukku rumah di surga. Enggak dikatakan ibnili qasran. Qasran artinya istana. Dimintanya, ya Allah, lebih enak aku tinggal di rumah daripada tinggal di istana. Tapi seindah-indahnya rumah itu apa? Indaka fil jannah. Nilai rumah itu jadi surga atau enggak, itu tergantung siapa yang membersamai kita di rumah, kan begitu. Rasulullah, kalau kita lihat ibu-ibu, kamar Nabi direplika kamar Rasulullah di museum Nabi. Itu kalau mungkin dihitung, kurang besar ukuran kamar Nabi 3x3, kurang dari itu. Apa buktinya? Setiap kali Nabi mau sholat tahajud, Aisyah yang tidur bersamanya mengatakan, aku harus lipat kakiku supaya nggak kena Nabi saat sholat. Berarti kan kecil sekali. Tapi setiap masuk rumah yang kecil itu, Nabi berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau Nabi rumahnya mungkin berapa hektar, ya mungkin kita bilang, oh iyalah istana, ya pantaslah rumahku surgaku. Tapi tidak dihitung dengan itu. Lihat bagaimana doa sosok Asia. Ibnili indaka baitan fil jannah. Bukan penting rumahnya ya Allah, tapi yang penting aku bersamamu ya Allah di surga. Itulah sumber ketenangan, itulah sumber kebahagiaan. Apa doa dari Asia berikutnya? Dikatakan di sini, wa najjini min fir'auna wa amalih. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan segala amal perbuatan buruknya. Jadi walaupun dia di samping Fir'aun, apapun dibuat Fir'aun, dia nggak mau terima itu. Tapi tak bisa buat apa-apa dengan segala keterbatasan yang dia punya. Maka disinilah betapa penting di saat kita tak bisa buat apa-apa, kita bermunajat dan memasrahkan segala urusan dan hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Inilah yang dilakukan oleh Asia. Tak cukup sampai di situ. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkan aku dari kelompok orang-orang zalim. Berarti dia anggap Fir'aun zalim, pembantu di rumah itu zalim, menteri-menterinya zalim. Walaupun aku
berada di tempat bersama mereka, tapi hatiku tak pernah membersamai mereka. Inilah seperti kita lihat ibu, ikan hidup di air laut asin, tapi ikan tak pernah asin. Itulah bagaimana hakikat seorang mukmin. Kita punya identitas diri pribadi yang tidak semuanya karakter kita itu harus diwarnai oleh lingkungan kita. Kalau tadi bagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut punya istri di lingkup terkecil keluarga, seharusnya mereka taat dan soleh seperti suami, tapi mereka lebih memilih untuk membersamai lingkungan yang rusak. Istrinya ikut bersama orang kafir, Nabi Lut istrinya ikut sama kaum LGBT. Tapi di sini, di istana itu, dari mulai tukang sapu, penjaga, sampai dengan pemilik itu semua, Fir'aun, tiap hari 24 jam dikelilingi oleh orang-orang zalim nih. Tapi sedikit pun itu tidak menghilangkan dari sosok Asia keimanan dan kepasrahan dirinya kepada Allah. Nah, ini keteladanan yang luar biasa. Maka dari itu tak cukup hanya diangkat sosok Maryam, ditambah lagi pada ayat terakhir, wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha. Sebagaimana Asia istri Fir'aun menjadi teladan bagi orang-orang beriman, begitu juga halnya dengan Maryam ibundanya Isa, putri dari Imran. Imran nama ayahnya Maryam. Makanya ada surah Ali Imran, keluarga Imran. Ceritanya tentang Maryam. Kenapa Allah kasih nama surah itu Ali Imran? Untuk menunjukkan Isa bukan Tuhan. Karena kalau dikatakan ya Isa itu Tuhan, berarti anak Tuhan. Sedangkan dia anak Maryam. Maryam jelas bapaknya Imran. Jelas dia adalah manusia. Walaupun Isa alaihissalam dilahirkan tidak seperti umumnya manusia yang lain. Yang lahir ada ayahnya, ada maknya. Tapi Isa dilahirkan punya mak, tapi tak ada ayah. Ya, sebagaimana Adam diciptakan tak ada ayah, tak ada mak. Ya. Jadi kalau kita katakan Isa itu Tuhan karena dia nggak punya ayah, seharusnya lebih pantas Adam jadi Tuhan. Nggak ada ayah, nggak ada mak. Tapi Adam bukanlah Tuhan, maka Isa pun bukanlah Tuhan. Nah, apa yang menarik dari sosok Maryam ini? Dikatakan sifat pertama dari Maryam, allati ahsanat farjaha. Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatan dan kemaluannya. Jadi ini teladan pertama bagi orang beriman. Kalau tadi Asia punya suami, Maryam tak ada suami, tapi punya anak. Asia punya suami, tapi tak punya anak. Ini menunjukkan kepada kita, ya, mungkin ada sebab duniawi. Si fulan gimana punya anak? Orang suami pun tak ada. Tapi Allah berkehendak Maryam yang gak pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki manapun, lewat malaikat Jibril Allah tiupkan ruh ke rahimnya, akhirnya dia pun menjadi seorang ibu. Bayangkan, orang yang punya anak saja kadang-kadang ditanggapi anak kita sama orang. Oh, si fulan tuh anaknya gak betul. Apalagi ini punya anak gak ada ayahnya. Ini menjadi satu ujian yang cukup luar biasa berat dihadapi sosok Maryam. Makanya ketika Maryam tengah hamil besar, menunggu masa persalinan, apa perkataan Maryam yang diabadikan Allah dalam Quran? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Aku berharap, kata Maryam, aku mati saja sebelum momen ini dan aku dilupakan orang.
Kenapa sampai muncul pengharapan yang demikian? Saking beratnya lah ucapan orang menanggapi Maryam. Ada yang bilang dia pelacur lah, dibilang ayahmu orang baik, kok jadi seorang wanita yang gak baik-baik. Itu semua diucapkan. Dia terima dengan penuh kepasrahan. Dia tahu, aku jaga kehormatanku. Walaupun orang melabeliku dengan segala label-label yang negatif, dianggaplah pelacur, dianggaplah ini dan itu, tapi dia tahu allati ahsanat farjah. Itulah sifat pertama dari Maryam. Apa yang Allah katakan kemudian? Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Kami tiupkan kepada Maryam di rahimnya sebagian dari ruh kami, kemudian dia mengimani perintah kami sebagaimana dia mengimani kitab suci dan wahyu yang kami turunkan, dan Maryam masuk dalam kelompok orang-orang yang taat dan patuh. Jadi sifat pertama, Maryam selalu menjaga kehormatan dan kemaluannya. Yang kedua, dia orang yang taat dan patuh. Allah katakan, jaga anakmu ini, dijaganya. Gak ada Maryam tiba-tiba, udahlah aku aborsi aja lah, bagaimana? Nah, walaupun bukan dia yang buat itu, Allah berkehendak, dia terima. Walaupun ketetapan Allah itu rasanya sangat berat. Makanya ibu-ibu, satu-satunya wanita yang namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran hanya Maryam. Cerita tentang wanita dalam Quran banyak. Tadi saja istri Nuh gak disebut namanya siapa. Istri Lut gak disebut namanya siapa. Istri Fir'aun gak disebut namanya siapa. Tapi ketika cerita tentang Maryam langsung disebut namanya. Bahkan ada satu surah yang dinamakan dengan nama Suratu Maryam, surat Maryam. Makanya ibu-ibu, dalam pandangan Islam, sebagaimana dikatakan Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, banyak laki-laki yang dikatakan Rasul mencapai kedewasaan yang sempurna, tetapi wama kamula minan nisa illa arba. Tidaklah betul-betul mencapai tingkat kesempurnaan kedewasaan dari wanita, kata Rasul, kecuali hanya 4 wanita. Inilah yang dianggap potret wanita yang paling ideal, yang mampu untuk mencapai puncak akhlak di antara banyak wanita lain. Siapa aja 4 wanita itu? Pertama, muncullah nama Maryam. Yang kedua, muncullah nama Asia, istrinya Fir'aun, berdasarkan 2 ayat yang kita baca tadi. Yang ketiga, siapa wanita sempurna berikutnya? Muncullah nama Khadijah. Khadijah ini pun bukan wanita sembarangan. Sebelum Khadijah nikah dengan Rasulullah, Khadijah udah punya 2 suami sebelumnya. Dan kedua suami itu meninggal dunia tanpa punya anak. Kalau mungkin kondisi Khadijah itu di daerah kita, udah takut juga laki-laki kawin tuh. Ini 2 suaminya mati, nanti siapa yang nikah mati juga. Kadang-kadang muncullah ya khurafat, takhyul, pikiran-pikiran yang tak benar. Makanya walaupun sosok Khadijah wanita sukses dari sisi finansial, kaya, parasnya pun cantik, tapi banyak orang nggak berani juga, takut membandingkan ini suaminya dua-dua udah meninggal ini. Tapi lihat Rasulullah SAW justru menikah dengan Rasulullah, 6 dari 7 anak Nabi lahir dari rahim Khadijah. 6 dari 7. Jadi artinya anak Nabi 7, 6
dari rahim Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Satu-satunya anak Nabi yang bukan dari rahim Khadijah hanya Ibrahim. Ibrahim siapa maknya? Maknya Ibrahim adalah seorang budak hamba sahaya yang dihadiahkan Raja Mesir Muqawqis kepada Nabi. Namanya Maryah Kiptiyah. Maryah Kiptiyah itulah budak Nabi yang jadi ummul walad, artinya ibu dari anak Nabi. Tapi ya artinya itu wanita lain. Maka dikatakan di sini kesempurnaan yang ketiga Khadijah, luar biasa. Barulah yang terakhir, nama keempat. Siapa wanita yang mencapai puncak kesempurnaan kedewasaan? Dialah putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Fatimah ini. Dan ini satu-satunya anak Nabi yang masih hidup ketika Nabi wafat. Karena anak Nabi yang lain udah meninggal duluan. Satu-satunya anak Nabi yang masih hidup ketika Nabi sakratul maut cuman Fatimah. Dan Fatimah menangis ketika nampak ayahnya sudah mau meninggal dunia. Tapi Nabi bisikkan sesuatu. Apa kata Nabi? Anggota keluargaku yang paling dahulu menyusulku setelah aku, engkau, katanya. Dan 6 bulan pasca wafatnya Rasulullah meninggallah Fatimah Az-Zahra. Jadi bisa dikatakan ini termasuk wanita yang, kenapa dikatakan dia juga wanita yang sempurna? Karena dari semua anak Nabi yang lain, Fatimah ini paling banyak juga ujian hidupnya. Dia nikah dengan Ali termasuk suami yang miskin, bukan yang kaya. Makanya di dalam banyak riwayat dikatakan Fatimah itu sempat ngeluh, minta sama ayahnya Rasulullah untuk bicara dengan suaminya Ali agar menyediakan pembantu rumah tangga di rumah. Karena capek kali dia, giling tepung apa semua, gandum ya. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan apa? Karena tahu dia menantunya Ali itu hidupnya pun susah, nggak banyak hartanya. Nabi berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih utama daripada engkau memberatkan suamimu, meminta pembantu kepadanya sedangkan dia tak mampu? Apa itu? Tiap kali kau giling, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sambil kerja sambil berzikir. Makanya dikatakan Fatimah ini telah mengalami ujian kehidupan yang banyak sehingga dia pun begitu matang sekali. Ya. Jadi ini kita lihat ibu-ibu jamaah rahimakumullah, betapa indah dan nikmat ketika kita membaca ayat, kita kaitkan kisah dan pengalaman umat-umat terdahulu dengan konteks masa kini, kita belajar dari mereka, kita ambil inspirasi dan keteladanan dari mereka. Mudah-mudahan walaupun tak sampai selevel mereka, namun minimal kita berada di jalur yang sama bersama dengan Maryam, bersama dengan Asia, bersama dengan Khadijah, bersama dengan Fatimah, menjadi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dan juga wanita yang selalu dalam ketaatan. Ini intisari dari 3 ayat di surah At-Tahrim yang tadi telah kita baca dan kita kupas bersama. Ya, sebelum tentunya saya tutup dengan doa, sebagaimana biasa kita buka diskusi dan tanya jawab. Yang mau bertanya, berkomentar dipersilahkan. Silakan ibu-ibu. Ada. Alhamdulillah, ini tanda ada rajin ngaji semua ini. Ya. Baik, untuk
keberkahan dari majelis ilmu kita, sama kita berdoa semoga Allah ya mudahkan urusan kita, berkahi usia kita, dan tentunya kita semua semakin kompak di majelis ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.